flexing aib. Yap, kalian gak salah dengar karena ini salah satu realita yang sedang terjadi saat ini. Dan konten yang bahas soal seks menjadi salah satu materi konten terlaris yang membuat banyak konten kreator seolah berlomba-lomba mengejar uang dengan membicarakan atau mengangkat tema tentang seks. Buat teman-teman pengguna sosial media, mungkin udah nggak asing lagi dengan istilah flexing, yang kurang lebih 1 tahun kebelakang ini sering kita dengar, apalagi sejak munculnya kasus dari teman-teman yang pamer kekayaan, yang katanya hasil trading, hasil kripto, dan sebagainya, tapi malah jadi masalah hukum. Nah, saya pribadi jujur aja tahu dan mengenal istilah flexing sejak nonton salah satu videonya Om Renal Kasali. Dalam video itu, intinya beliau menjelaskan kalau flexing pada saat itu sedang banyak dilakukan dan ditunjukkan di sosial media. Dan contoh tindakan apa aja yang termasuk dalam flexing juga beliau jelaskan dalam videonya tersebut. Nah, buat kalian yang belum tahu flexing, jadi flexing itu bahasa Inggris yang punya arti pamer. Dia memiliki arti pamer. Apa aja yang dipamerin ya seperti orang pamer pada umumnya. Biasanya orang pamer itu kan menunjukkan apa yang bisa dipamerin dari kelebihan dia, pencapaian dia, penampilan dia, kekayaan dia, dan kawan-kawannya lah. Pokoknya yang indah-indah, yang enak-enak, yang bagus-bagus itu bisa dipamerin. Sebenarnya pamer ini udah ada dari zaman dulu ya. Cuma sekarang pamer itu jadi jauh lebih mudah karena ada medianya. Ya media sosial yang kita pakai sekarang ini, mau itu Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya yang kalian pakai gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sama medianya. Karena sosmed itu menurut saya pribadi ibaratnya motor kita nih. Jadi mau kita bawa ke arah mana, arah yang baik atau enggak, itu kan tergantung kita yang bawa. Mau ke mana tujuannya. Lagian buat mereka yang sering pamer juga, toh itu kan akun mereka gitu, sosial medianya mereka. Jadi bebas lah mereka mau bagiin apa selama nggak rugiin orang lain. Tapi beberapa hari yang lalu, saya lihat di Instagram ada postingan dari salah satu kanal informasi yang menginformasikan bahwa di TikTok ada tren pamer body count. Dan di situ ada netizen yang nulis atau komen, nggak tahu nih intinya nanya atau ngeledek gitu. Dan di situ ada kata-kata flexing aib. Agak lucu sih sebenarnya, dan karena menarik, akhirnya saya bahas lah di video ini. Makanya judulnya flexing aib. Nah, balik lagi soal tren body count ini. Jadi body count di sini mereka artikan menjadi sebuah pertanyaan. Udah berapa banyak orang yang berhubungan seksual dengan mereka? Dan jawabannya mengejutkan sekaligus bikin miris. Kan gini ya, biasanya orang yang diberikan pertanyaan tahu kalau mereka sedang direkam. Dan rekaman tersebut akan dibagikan di sosial media milik si perekam atau si pemberi pertanyaan. Dan tanpa babi bu lagi, tanpa malu-malu lagi, bahkan sambil hahaha gitu, cengengesan mereka sebutkan jumlah orang yang pernah berhubungan seks dengan mereka. Kalau dulu ya, katakanlah sebelum teknologi semaju sekarang dan sosial media juga belum ada, biasanya orang tuh malu buat ngumbar keburukannya, kesalahannya, atau setidaknya hal-hal yang di luar adat dan kebiasaan itu kayaknya nggak enak itu. Tabu aja kayaknya gitu buat dibicarain. Kayak misalnya kita mau cerita ke orang tua soal pertama kali mimpi basah aja itu kayaknya gak enak gitu. Ya pasti kayak gak berani gitu buat cerita atau nanya ke orang tua. Akan muncul pikiran-pikiran kayaknya aduh gak deh, malu gitu kan. Tapi sekarang di sosial media kita bisa lihat orang-orang yang dari muda, anak-anak muda gitu sampai yang udah agak tua, santai aja kayaknya gitu bahas soal seks. Ceritain udah pernah ngapain aja di usia 17 tahun, udah pernah berapa kali ciuman sama berapa orang. Ada juga yang udah berhubungan badan dengan beberapa orang. Biasa aja gitu pakai gaya apa ya? Santai gitu. Nanyanya itu juga biasa aja, jawabnya juga santai banget gitu. Hal-hal yang dulunya dianggap memalukan untuk diceritakan. Sekarang bahkan gak cuma diceritain tapi juga dibagiin di sosial media secara sadar. Nah, untuk tren pamer body count yang lagi banyak dibuat dan di-share di TikTok ini sejauh ini beruntungnya nggak ada yang dari Indonesia. Atau mungkin emang nggak muncul di FYP saya, ya saya juga nggak tahu, tapi mudah-mudahan emang beneran nggak ada. Karena kalau sampai ada ya, efek jangka panjangnya itu yang meresahkan, yang apa ya, mengkhawatirkan gitulah. Generasi di bawah kita yang biasa melihat hal-hal seperti itu di sosial medianya, akan melihat dan menilai seks bebas di, apa ya, jadi seperti sesuatu yang biasa gitu. Sesuatu yang lazim dan normal untuk dilakukan. Mungkin bahasa kerennya jadi kayak normalisasi seks bebas gitu kali ya. Mereka nggak malu lagi untuk bicara soal seks, bicara soal aktivitas seksual mereka dengan teman atau pacar. Apalagi zaman sekarang juga ada istilahnya FWB gitu kan, friend with babi bu bebo. Karena hubungannya itu nggak cuma murni sebagai teman aja, nggak murni sebatas teman, tapi ada embel-embel seks di dalamnya.
Ngeri nggak sih? Di tahun 2023 aja nih, apa ya, hal-hal kayak gitu kayaknya kok banyak banget gitu. Kok jadi umum banget gitu. Gimana nanti ke depannya kalau sekarang aja udah kayak gini. Ini para orang tua yang punya anak remaja atau yang masih kecil deh gitu anaknya ya. Kayaknya kita orang tua zaman now ini mesti berusaha ekstra untuk lebih dekat dengan anak. Membentengi anak kita dengan nasihat, dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai positif agama gitu. Kasih pemahaman soal sebab akibat dari setiap keputusan atau tindakan yang mereka ambil. Karena pada kenyataannya sebagai orang tua, sebagai manusia biasa nih ya, kita nggak selamanya bisa nemenin anak kita. Kita pasti mati gitu kan. Nah, pertanyaannya apa yang udah kita siapkan buat anak kita gitu. Hal positif apa atau hal baik apa yang udah kita turunkan, udah kita ajarkan ke anak kita. Kedepannya akan terus ada hal-hal gila yang mungkin nggak masuk akal buat kita, tapi itu bakal terjadi gitu. Ya contohnya mereka yang dengan santainya bahas aib, keburukan, dan lainnya di sosial media. Mandi lumpur sekarang udah nih ya, kan udah nggak ada gitu kan. Di video My Opinion saya sebelumnya, saya sempat bahas soal ngemis online dengan cara mandi lumpur. Nah, kemarin saya baca di berita tuh di CNBC, infonya ada surat edaran dari Mensos yang mengatakan kalau ngemis online itu akhirnya dilarang. Setidaknya sudah berkurang satu gitu konten yang bawa pengaruh negatif untuk masyarakat. Ya semoga aja sih kedepannya ada tindakan bijak lainnya dari pemerintah, khususnya soal seks bebas di sosial media. Tapi saya yakin ini akan jadi sesuatu yang sangat sulit gitu. Apalagi konten seks itu bisa dikatakan ngejual banget, bikin orang penasaran dan nonton. Akhirnya banyak pembuat konten yang berlomba-lomba bikin konten berbau seksual. Hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas ya diangkat terus gitu karena penontonnya banyak gitu. Pasarnya banyak, jadi banyak orang yang penasaran, akhirnya ya dibuat terus. Karena bisa dibilang ya itu menghasilkan gitu buat para konten kreator. Tapi ya nyari duit nggak gitu juga kali caranya gitu kan. Nah ini buat para teman-teman, para konten kreator, ayolah kita bawa dampak yang lebih positif gitu buat masyarakat. Bikin konten dengan materi yang lebih berfaedah, yang lebih berguna. Karena inget ya yang ngerasain dampaknya nanti tuh nggak cuma orang lain gitu. Kalian pernah mikir nggak sih gimana nanti kalau anak cucu kalian juga kena dampak negatif kalau kalian tuh bikin video hampir selalu gitu ya bahasnya soal seks terus. Hampir di setiap video kalian. Hidup itu tabur tuai kawan. Apa yang kalian tabur hari ini mungkin nggak kerasa dampaknya buat kalian sekarang gitu. Tapi gimana rasanya kalau nanti anak cucu kalian yang menuai hasil dari kelakuan kita atau kalian yang cenderung minus gitu. Nah buat teman-teman yang masih muda nih, anak-anak muda yang punya rasa penasaran tinggi gitu ya. Ingat juga kesehatan tubuh kalian yang udah Tuhan kasih gitu. Tuhan udah kasih kalian badan yang sempurna, punya tangan dua, kaki dua, mata dua, semuanya lengkap. Ayolah kita pakai buat hal-hal yang baik dan positif buat sesama. Semoga kita semua selalu diberkati dengan keselamatan, kesehatan, dan rezeki yang baik.